Assalamualaikum Bray, welcome to ADR Movies. Don't Breathe adalah film bergenre horor dan thriller ini diakui salah satu sebagai film The Best American Horror. Disutradarai oleh Fede Alvarez, yang juga pernah menjadi sutradara film Evil Dead. Don't Breathe berkisah tentang 3 pencuri amatir yang membobol rumah seorang veteran buta. Mereka tidak menduga bahwa rumah si buta yang akan mereka curi uangnya itu akan menjadi malapetaka yang mempertaruhkan nyawa mereka. Cerita diawali 3 orang pencuri yang bernama Alex, Rocky, dan Manny yang seringkali berhasil melakukan pencurian-pencurian amatir mereka. Satu hal dalam aturan mereka adalah mereka hanya akan mencuri uang di bawah $10.000, sebab jika lebih dari itu maka mereka akan mendapatkan hukuman yang berat jika tertangkap. Alex sebenarnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan pemilik perusahaan keamanan rumah. Ia berperan menjadi sosok penting ahli kunci dalam setiap aksi pencuriannya, karena ia seringkali mencuri kunci dari meja kerja ayahnya yang menyimpan semua kunci rumah pemakai jasa layanan perusahaannya. Rocky sebenarnya adalah pacarnya Manny. Alex sudah mengetahui hal itu tapi dia tetap berusaha mendekati Rocky. Rocky adalah satu-satunya wanita dalam geng 3 pencuri tersebut. Ia memiliki latar belakang keluarga yang bisa dibilang kacau, ibunya seorang pemabuk dan ayahnya pengangguran. Dia dan adik perempuannya yang bernama Didi berusaha keras untuk membiayai hidup mereka, dan berniat pindah ke California kelak jika mereka sudah memiliki banyak uang. Manny adalah seorang yang bertingkah preman, seringkali melakukan hal-hal yang bodoh dan susah diatur. Tindakannya selalu gegabah tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Dia sudah tahu bahwa Alex juga jatuh cinta pada pacarnya, sehingga seringkali ia memperingatkan Alex untuk menjauhi Rocky. Suatu saat, Manny mendapatkan sebuah informasi gelap dari temannya tentang keberadaan rumah seorang veteran buta perang teluk yang memiliki banyak uang dari hasil ganti rugi kematian putrinya akibat kecelakaan. Di mana si penabrak putrinya tersebut telah memberikannya uang ganti rugi sebesar $300.000. Hal itulah yang menjadi daya tarik Manny mengajak kedua temannya untuk mencurinya. Ia pikir pencurian ini akan mudah dilakukan karena rumah tersebut hanya didiami oleh seorang tua yang buta. Apalagi dibantu dengan bantuan kunci dari Alex yang juga ternyata veteran buta tersebut memakai jasa layanan ayah Alex. Alex sempat menolak, karena mereka telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri, yaitu jangan mencuri uang di atas $10.000. Sayangnya, Rocky justru tertarik. Ia berpikir akan memanfaatkan uang hasil curian itu untuk pergi bersama adiknya. Bujukan dan rayuan Rocky pun pada akhirnya meluluhkan hati Alex. Mereka melumpuhkan si anjing penjaga tersebut. Namun sayang, ternyata si buta telah menguncinya dengan 4 kunci, sedangkan Alex hanya membawa 1 kunci. Mereka pun berusaha mencari jalan lain, tapi tetap nihil. Pada akhirnya pandangan Rocky tertuju pada jendela tanpa teralis yang ia pikir akan muat untuk ia masuki. Ia pun berhasil masuk ke dalam melalui jendela tersebut dan segera melucuti alarm di rumah itu dengan bantuan alat dari Alex. Rocky langsung membukakan pintu samping agar kedua temannya bisa ikut masuk, namun sebelumnya, ia menyuruh Alex dan Manny agar melepas sepatu mereka sehingga tidak berisik. Mereka menemukan sebuah pintu yang digembok rapat. Mereka berpikir mungkin uangnya ada di situ. Lalu berbagai cara pun dilakukan oleh Manny untuk membuka gembok tersebut. Setelah gagal membuka dengan linggis, Manny malah menembaknya dengan pistol yang ia bawa secara diam-diam. Tentu saja hal ini bikin Alex marah, dan ia segera mengajak Rocky untuk meninggalkan rumah itu. Sayangnya Rocky tidak mau. Alex pun pergi meninggalkan mereka berdua karena tidak mau menanggung risiko. Suara letusan pistol itu telah membangunkan si buta yang kini menghampiri mereka. Manny mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja masuk ke rumah itu karena sedang mabuk. Sayangnya, pecahan kunci gembok yang jatuh di lantai terinjak oleh si buta. Tentu saja si buta semakin garang. Manny pun akhirnya mengaku bahwa ia memang ingin mencuri. Namun, si buta ini bukanlah sembarang orang. Ia sudah terlatih, sehingga dengan mudah mampu membaca gerak-gerik Manny hanya melalui telinganya saja. Pistol yang dipegang Manny pun berhasil direbut dan karena tenaganya yang kuat, ia pun berhasil meringkus Manny. Sebelum akhirnya ia menembakkan pistol itu ke kepala Manny, ia sempat bertanya,
apakah Manny beraksi sendirian atau ada yang lain? Manny sempat menjawab bahwa aksinya hanya sendirian, lalu terbungkam oleh pistolnya sendiri dan nyawanya melayang. Rocky yang ada di sudut lain melihat kejadian itu tanpa bisa berbuat apapun, ia hanya bisa menutup mulut dan hidungnya agar tidak bersuara dan meredam napasnya. Suara tembakan pistol Manny yang merenggut nyawanya sendiri membuat Alex yang berada di luar akhirnya kembali masuk ke rumah itu. Ia sempat berpapasan dengan si buta di lorong pintu masuk, untungnya si buta tidak menyadari keberadaannya. Lalu si buta mengunci semua pintunya dan memasang palang papan kayu. Kini Alex dan Rocky benar-benar terjebak di rumah itu. Rocky yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan lemari segera mengirim pesan ke Alex dan memberitahu bahwa Manny telah mati tertembak, sedangkan dirinya tersudut di dalam lemari besar itu. Ketika ia hendak keluar dari lemari tersebut, si buta tiba-tiba datang dan masuk ke dalam lemari dan disitulah akhirnya terbongkar tempat rahasia penyimpanan uang itu. Di dalam lemari itu terdapat sebuah brankas yang dikunci dengan kode, dari situlah Rocky mengetahui semuanya. Alex berhasil menemukan Rocky dan segera mengajaknya untuk menelepon polisi, namun Rocky menolaknya. Dia malah membuka brankas uang itu lalu mengambil semua uang yang ada di dalamnya yang ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada yang mereka ketahui, mungkin sekitar $1 juta lebih. Setelah berhasil memperoleh uang itu, mereka pun segera mencari jalan keluar untuk meninggalkan rumah itu. Si buta menyadari bahwa ada orang lain di rumahnya dari sepatu yang ia temukan, dan setelah mengecek brankasnya, uangnya pun sudah lenyap, ia pun semakin marah. Ketika Rocky dan Alex berusaha mencari jalan keluar dari ruang bawah tanah, mereka dikejutkan dengan temuan seorang wanita yang diikat erat dan meminta pertolongan mereka. Wanita yang diikat dan ditahan itu adalah pelaku pembunuhan atas anak dari veteran itu. Anak veteran itu ternyata tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh wanita itu. Dan sebagai hukumannya, si buta menahan wanita itu untuk menjadi ibu dari anaknya, dan sekarang sedang mengandung anaknya. Hal ini diketahui saat terjadi tembakan pistol si buta yang memergoki Alex dan Rocky ketika hendak membobol pintu ruang bawah tanah. Tembakan pistol itu justru mengenai wanita yang sudah berhasil dilepaskan ikatannya dan ingin kabur bersama. Kejar-kejaran di rumah itu pun terjadi, terlebih listrik di rumah tersebut padam, mereka bertarung sebanding yaitu sama-sama tanpa penglihatan, Alex akhirnya tewas di tangan si buta. Dan Rocky berhasil melarikan diri meskipun sempat tertangkap lagi dan akan menjadi pengganti wanita yang tewas sebelumnya. Di akhir cerita, saat polisi datang ke tempat itu, Rocky sudah berhasil kabur bersama uang tersebut. Rocky berhasil mewujudkan impiannya bersama adiknya pergi ke California untuk merubah nasib mereka. Demikian alur cerita Don't Breathe, film yang cukup menegangkan dan membuat kita bingung untuk memihak yang mana, si buta atau si perampok. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa pada film lainnya. Wassalamualaikum. Please let me go. I understand you. She
at the beach. Grenade splinter. Last night, 2 burglars broke him. This visually impaired man was able to buy the victim. I'm Dana Clark, WA.